Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Oke, udah pada nonton ya Tensura The Movie Gurren no Kizunahen alias Tensura Movie Scarlet Bone. Sekarang Wong Anime akan membahas dan mereview anime movie Tensura ini. Bagus apa enggak? Mari kita bahas aja. Oh iya, video ini akan mengandung spoiler, bukan cuma dari sisi movie, namun juga dari sisi light novel. Jadi kita langsung aja ke videonya. Alur dan plot cerita. Tensura Movie Gurren no Kizunahen atau Scarlet Bone ini memiliki cerita yang kurang lebih masih diperdebatkan apakah canon atau tidak, terlepas kalau Fuse sendiri yang membuatnya. Menceritakan mengenai sebuah kerajaan kecil bernama Raja, cerita dari Tensura Movie ini sendiri memiliki cerita yang lumayan mirip dengan cerita yang mungkin kalau kalian pembaca light novel pernah kalian baca, yaitu kisah pesisir danau yang memerah. Kisah mengenai Blanc, sang primordial putih yang juga sama seperti Violet melakukan perjanjian dengan sebuah kerajaan kecil dengan tujuan untuk mendapatkan tubuh fisik yang membuat mereka berdua bisa berjalan-jalan di dunia kardinal dengan bebas. Pacing movie-nya sendiri agak lumayan aneh, lambat di awal namun kemudian sangat cepat di akhir, membuat kalian yang menonton mungkin tidak terlalu terbiasa. Selain mengenai kisah para primordial, Tensura Movie ini juga berlatarkan pasca peristiwa pembantaian 300 penduduk desa Ogre yang kita tahu terjadi dikarenakan penyerangan ratusan ribu orc ke hutan Jura yang didalangi oleh Clayman. Hiro yang saat itu masih belum dinamai dan masih merupakan Ogre berusaha keluar dari jajaran tentara bayaran Clayman dan berusaha untuk menyelamatkan penduduk desa Ogre yang merupakan desa yang dia tinggali. Namun Yamza dan juga para tentara Majin Clayman menyerangnya hingga hanya menyisakan seorang diri. Namun pada akhirnya dia juga berhasil dikalahkan karena dirinya tidak sekuat Yamza saat itu. Setelahnya dia lalu bangun dan menemukan dirinya diselamatkan oleh seorang ratu dari kerajaan kecil bernama Raja bersama rekan-rekannya. Sayangnya hanya dia yang berhasil selamat. Untuk menyelamatkan Ogre yang lalu dia namai Hiro, Ratu Towa lalu menamai Hiro dengan menggunakan kekuatan mahkota sihir. Kekuatan yang sayangnya memiliki kutukan yang akan menyebarkan racun pada tubuh penggunanya apabila digunakan. Dan ketika Hiro bangun, dia ternyata tidak sadarkan diri selama 10 hari dan mendapati kalau para penduduk desanya telah dibantai habis oleh para orc, sehingga dia kembali kepada Towa dan mengabdi kepada Towa yang telah menamainya. Pada video sebelumnya mengenai trailer breakdown dari movie Tensura ini, Wong Anime telah memprediksi beberapa hal yang beberapa tepat sasaran, namun beberapa juga meleset. Yang pertama tentu saja adalah prediksi mengenai negeri Raja. Dan seperti yang kita ketahui, sama seperti di movie, letak dari Raja ini sangat dekat dengan hutan Jura. Kita juga bisa melihat kemarahan Hiro ketika melawan Geld, dan khusus di peristiwa ini kita bisa melihat kalau memang benar Hiro menyangka kalau Geld dan para orc akan menginvasi Tempest, padahal yang terjadi adalah Geld dan para orc sekarang sudah berada di bawah Rimuru. Jika ada satu peristiwa yang benar-benar luar biasa meleset dari prediksi Wong Anime, maka peristiwa tersebut adalah mengenai identitas dari Dewi yang telah memberikan dalam tanda kutip berkatnya kepada para ratu negeri raja secara turun-temurun. Menurut Wong Anime sebelumnya, Wong Anime memprediksi bahwa Ramirez versi dewasalah yang memberikan mahkota. Ternyata hal ini salah besar. Violet alias iblis primordial ungu lah yang memberikan mahkota tersebut sebagai wujud pertaruhan antara dirinya dengan ratu negeri raja dan para keturunannya. Karenanya peran iblis primordial ungu ini terlepas dari kemunculannya yang hanya beberapa menit sangat vital dalam cerita Tensura Movie. Oke, mari kita bicara mengenai kelebihan dari Tensura Movie ini. Sebelum kita berbicara mengenai hal yang lebih sensitif seperti kekurangan movie-nya. Jika ada satu hal yang membuat Tensura Movie ini berbeda dengan movie anime kebanyakan adalah betapa banyaknya lore-lore yang dimunculkan di movie ini, sehingga event-event yang ada di movie akan memanjakan kita selaku para pembaca light novel. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa movie ini secara khusus memang ditargetkan untuk para pembaca light novel, sehingga memang masuk akal kenapa penjualan tiket Tensura Movie di Jepang sangat tinggi, karena yang menonton pada umumnya sudah membaca light novelnya, sehingga mereka akan merasa relate dengan apa yang terjadi di movie Tensura Kizunahen atau Scarlet Bone ini.
Jadi bisa dibilang kalau movie ini menampilkan banyak sekali fan service bagi para pembaca light novel dan juga manga-manga Tensura. Fan service yang pertama tentu saja adalah keberadaan sang primordial ungu alias Violet yang kita tahu akan muncul nanti di light novel, tepatnya di volume 11 bersama para pelayannya dan para iblis primordial lainnya. Atau di anime kemungkinan dia akan muncul di sekitaran season 4. Mengingat Violet ini merupakan salah satu karakter favorit di light novel, maka pantaslah movie ini berada di seputar iblis primordial yang memang keberadaannya telah ditunggu sejak lama. Karenanya cerita movie ini dan juga pertarungan antara Violet dan Diablo adalah sesuatu yang paling ditunggu semenjak trailer terakhirnya keluar beberapa bulan kemarin. Selain itu, kita juga bisa melihat salah satu sihir terkuat dari Violet yang akan muncul nanti di volume 13 atau kemungkinan akan keluar di season 6 atau season 7 animenya. Sihir nuklir yang bernama Nuclear Flame ini dikeluarkan oleh Laqua, salah satu bawahan Ultima yang menjadi antagonis utama dari movie ini. Kita bisa melihat setelah Laqua memakan bola apem ungu yang kelihatan lezat tersebut, dia mendapatkan kekuatan luar biasa dan kekuatan tersebut membuatnya mampu mengeluarkan sihir nuklir yang menjadi ciri khas Ultima. Sayangnya kita bisa melihat kalau sihir Nuclear Flame milik Laqua ini adalah sihir versi lemah, karena berbeda dengan sihir Nuclear Flame milik Ultima yang memakai api hitam, sihir Laqua hanya memakai sihir api biasa. Kekurangan. Oke, mari kita bicara hal yang lebih sensitif, yaitu kekurangan dari movie ini. Dan jujur aja, kekurangannya banyak sekali. Jika kalian kaum rebahan, penonton anime yang tidak perlu memikirkan banyak hal, mungkin kalian tidak perlu memikirkan banyak hal pula ketika menonton movie anime Tensura ini. Namun sayangnya, Wong Anime di sini bertugas untuk mereview, jadi Wong Anime juga mesti menjelaskan kekurangannya. Sama seperti kelebihan dari movie ini, kelemahan dari movie ini juga sama, yaitu fan service. Bagi kita yang telah membaca light novel dan manga-manga Tensura, kita tentu saja merasa sangat relate dengan konten-konten yang ada di movie ini, karena banyak di antara apa yang terjadi di movie akan muncul nanti di seri animenya. Sayangnya, kita akan merasakan hal yang berbeda kalau kita bukan pembaca light novel dan manga-manga side stories Tensura. Pada dasarnya, apabila nilai-nilai fan service ini dihilangkan dari cerita, maka ceritanya sendiri biasa-biasa saja. Alur ceritanya terkesan lambat di awal dan tiba-tiba dikebut di akhir. Antagonis utama dari cerita ini, yaitu Laqua, pada dasarnya merupakan antagonis yang memiliki kesan yang sangat kurang. Tidak hanya sangat lemah, ketika melihat kekuatan, motivasinya sendiri pun juga sangat lemah. Dan dia juga mampu dikalahkan oleh Rimuru hanya dalam sekali serang, bahkan setelah dia bertransformasi. Unsur politik dan nation building yang juga seringkali menjadi unsur kelebihan Tensura kurang begitu diekspos di movie ini, kemungkinan karena kurangnya durasi. Jadinya movie ini daripada dianggap sebagai movie yang bagus, justru malah bisa dianggap sebagai movie yang dijadikan alat oleh studio 8-bit untuk memperkenalkan iblis primordial ungu, sehingga hype Tensura tidak terlalu hilang sebelum season 3 nanti keluar. Dan kurang lebih ceritanya juga biasa-biasa saja, tidak spesial seperti kebanyakan movie anime lainnya, dan hampir tidak ada yang beda dengan movie anime lain. Grafisnya sendiri tidak terlalu istimewa, meskipun tentunya jika dibandingkan dengan seri jauh lebih baik. Jika seandainya movie-nya dibuat lebih brutal dan berdarah, mungkin movie ini akan sangat berbeda. Jadi kesimpulannya, tidak ada stake atau pertaruhan, juga hampir tidak ada scene yang bersifat emosional di movie ini. Kalau misalkan movie ini menceritakan peristiwa pesisir danau yang memerah, yang menceritakan mengenai Blanc sang primordial putih, ceritanya mungkin sangat berbeda karena banyak sekali orang yang terbunuh, dan kita bisa melihat ikatan emosional antara Blanc dengan sang putri yang merupakan pusat dari cerita pesisir danau yang memerah. Sehingga jika dinilai dari karya yang merupakan karya Fuse sendiri, Wong Anime bisa mengatakan kalau karya ini adalah mungkin karya yang paling rendah dari karya-karya yang telah Fuse buat jika dinilai dari sisi cerita.